selamat pagi. Apa kabar kalian? Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa terlebih dulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kembali kami akan belajar firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan lebih dari itu supaya kami ingat firman-Mu ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan pimpin acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, pernahkah kalian lagi kecil, memang sekarang masih kecil ya, atau lebih kecil lagi dari yang sekarang, kalian melihat ini, apa ini? Balon ya, balon berwarna-warni, ada yang kuning, hijau, biru. Nah, saat kalian melihat balon, karena ini menarik warnanya, pasti kalian mengikuti balon itu pergi. Kemudian dari rumah, keluar rumah, terus ke jalan. Tiba-tiba ada kendaraan lewat, kalian tidak tahu karena kalian fokusnya kepada balon ini. Karena kalian suka, senang lihat balon ini, ingin meraihnya, ingin memegangnya, demikian ya. Atau mungkin kalian sedang main balon ini, tiba-tiba balonnya terbang, kalian pasti mengejar balon ini sampai ke jalan. Kemudian ada kendaraan lewat, kalian tidak tahu, kalian tidak melihat, tetapi mama papa kalian cepat-cepat akan mengejar kalian dan meraih kalian, ya, mengangkat kalian. Mungkin kalian dipanggil-panggil, awas, awas, nggak dengar, terus dia kejar balon itu. Tetapi ada hal yang berbahaya, karena mama papa kalian sayang, kalian pasti akan cepat-cepat diangkatnya. Kita akan baca di dalam Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Apa yang terjadi? Yuk kita baca. Buka Alkitabnya masing-masing ya. Ibu akan baca sebagian saja, kalian baca semuanya di rumah. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Nah, di sini bangsa Israel seperti anak-anak kecil di hadapan Tuhan, dan Tuhan adalah Bapa bagi mereka yang penuh kasih setia. Tetapi tadi dikatakan bahwa bangsa Israel menolak pengajaran Tuhan, menolak segala kebaikan dan kasih setia Tuhan. Mereka malah memberikan persembahan kepada Baal, patung-patung, berhala-berhala. Mereka tidak mengerti bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada mereka, tetapi mereka lebih memilih kesenangan mereka, kesukaan mereka. Seperti tadi anak-anak kecil yang suka akan balon, mereka kejarnya balon.
ya. Mereka tidak tahu bahaya. Nah, di sini kita dapat melihat kasih setia Tuhan itu sangat besar terhadap bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel sangat tidak baik kelakuannya di hadapan Tuhan, tapi Tuhan terus mengejar mereka, meraih mereka. Tadi bilang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan yang memberi makan mereka, Tuhan yang menjagai mereka, tapi mereka tidak sadar. Mereka tetap sukanya kepada hal yang enggak benar. Nah, jangan sampai hal ini terjadi kepada kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita harus ingat bahwa Tuhan yang besar itu penuh kasih setia, besar sekali kasih sayangnya kepada kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka binasa, tetapi biarlah kita berbalik kepada Tuhan, tetap setia mengiring Tuhan, taat kepada Tuhan, jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Mengerti ya? Jadi mari kita sama-sama mendekat kepada Tuhan, banyak beribadah kepada Tuhan, banyak memuji Tuhan, baca firman Tuhan, banyaklah datang kepada Tuhan, ya. Jangan sampai lupa kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Karena Tuhan itu senantiasa memelihara kita, hidup kita diberikan kepada Tuhan. Kalian ingat sekolah minggu, kalian ingat baca firman di rumah, berdoa, ya, memuji Tuhan bukan hanya di gereja. Kalian terus setia datang beribadah dan sekolah minggu, supaya kalian bertumbuh di hadapan Tuhan, tidak lagi menjadi anak-anak kecil terus, tetapi bertumbuh lebih baik mengasihi Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus tidak akan membawa kita kepada kebinasaan. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya bagi kita, karena Dia sangat peduli terhadap kita, keselamatan kita, ya. Tuhan mau supaya anak-anaknya masuk ke dalam surganya, kerajaan surganya bersama-sama Dia terus. Karena itu siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan surga, hidup bersama Tuhan Yesus yang menyenangkan, ya. Nah, kalian jadi harus ingat itu supaya kalian benar-benar selamat. Apa yang Tuhan Yesus sudah berikan, kita isi dengan hal-hal yang benar, dengan ketaatan kita kepada firman-Nya. Mendengar ya adik-adik ya, kita akan mulai melakukan semua apa yang Tuhan ajarkan. Kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, karena Engkau begitu sayang kepada kami anak-anak-Mu. Engkau selalu membawa kami mendekat kepadamu. Biarlah kami taat dan setia di hadapan Tuhan, tidak menjauhkan diri kami dari hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus